Saya selaku perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Namun sebelumnya saya memperkenalkan kelompok 5 yaitu Fatimatuz Zahra, Nabila Raudhatul, Nova Eliana, dan Sonia Nurfadila. Langsung saja kami akan mempresentasikan filsafat barat abad pertengahan. Bahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Yang pertama, masa patristik. Istilah patristik berasal dari bahasa Latin pater atau bapak yang artinya para pemimpin gereja. Para pemimpin gereja ini dipilih dari golongan atas atau ahli pikir. Dari golongan ahli pikir inilah menimbulkan sikap yang beragam pemikirannya, yang menimbulkan perbedaan pendapat sehingga orang yang menerima filsafat Yunani menuduh bahwa orang Kristen yang menolak filsafat Yunani itu musyrik. Para tokoh pembela iman Kristen antara lain yang pertama Justinus Martir, yang kedua Clemens, yang ketiga Tertullianus, yang keempat Augustinus. Yang pertama yaitu Justinus Martir. Menurut pendapatnya, agama Kristen bukan agama baru, karena Kristen lebih tua dari filsafat Yunani, dan Nabi Musa dianggap sebagai awal kedatangan Kristen. Padahal Musa hidup sebelum Sokrates dan Plato. Sokrates dan Plato sendiri sebenarnya telah menurunkan hikmahnya dengan memakai hikmah Musa. Selanjutnya, dikatakan bahwa filsafat Yunani itu mengambil dari kitab Yahudi. Pandangan ini didasarkan bahwa Kristus adalah Logos. Dalam mengembangkan aspek logosnya ini, orang-orang Yunani seperti Sokrates, Plato, dan lain-lain kurang memahami apa yang terkandung dan memanfaatkan dari logosnya, yaitu pencerahan, sehingga orang-orang Yunani dapat dikatakan menyimpang dari ajaran murni. Penyebab dari penyimpangan tersebut adalah orang-orang Yunani terpengaruh oleh demon atau setan. Demon atau pengetahuan yang benar kemudian dipalsukan. Jadi agama Kristen lebih bermutu dibanding dengan filsafat Yunani. Yang kedua yaitu Clemens. Ia juga termasuk pembela Kristen, tetapi ia tidak membenci filsafat Yunani. Pokok-pokok pikirannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberikan batasan-batasan terhadap ajaran Kristen untuk mempertahankan diri dari otoritas filsafat Yunani. Yang kedua yaitu memerangi ajaran yang anti terhadap Kristen dan menggunakan filsafat Yunani. Yang ketiga yaitu bagi orang Kristen, filsafat dapat dipakai untuk membela iman Kristen dan memikirkan secara mendalam. 3. Tertullianus. Ia dilahirkan bukan dari keluarga Kristen, tetapi setelah melakukan pertobatan, ia menjadi gigih membela agama Kristen secara fanatik. Akan tetapi, lama-kelamaan Tertullianus menerima juga filsafat Yunani sebagai cara berpikir yang rasional. Alasannya, bagaimanapun juga, berpikir yang rasional diperlukan sekali pada saat itu karena pemikiran filsafat yang tidak dibakukan. Saat itu filsafat hanya mengajarkan pemikiran-pemikiran ahli fikir Yunani saja. Sehingga akhirnya Tertullianus melihat filsafat hanaya dimensi dan ia menerima filsafat sebagai cara atau metode berpikir untuk memfikirkan kebenaran keberadaan Tuhan beserta sifat-sifatnya. 3. Augustinus. Sejak mudanya, ia telah mempelajari banyak aliran filsafat, antara lain Platonisme dan skeptisisme. Ia telah diakui keberhasilannya dalam membentuk filsafat Kristen yang berpengaruh besar dalam filsafat abad pertengahan, sehingga ia dijuluki sebagai guru skolastik yang sejati. B. Masa skolastik. Istilah skolastik berasal dari kata sifat yang berarti school, yang artinya sekolah. Jadi, skolastik berarti aliran atau yang berkaitan dengan sekolah. Masa skolastik terbagi menjadi 3 periode, yaitu 1. Skolastik awal, berlangsung dari tahun 800 sampai 1200 sebelum Masehi. 2. Skolastik puncak, berlangsung dari tahun 1200 sampai 1300 sebelum Masehi. 3. Skolastik akhir,
dari tahun 1300 sampai 1450 sebelum Masehi. Yang selanjutnya masa peralihan. Setelah abad pertengahan berakhir, sampailah pada masa peralihan yang diisi dengan gerakan kerohanian yang bersifat pembaruan. Zaman peralihan ini merupakan embrio masa modern. Masa peralihan ini ditandai dengan munculnya Renaissance, humanisme, dan reformasi yang berlangsung antara abad ke-14 sampai abad ke-16. Renaissance atau kelahiran kembali di Eropa ini merupakan suatu gelombang kebudayaan dan pemikiran yang dimulai di Italia, kemudian di Prancis, Spanyol, dan selanjutnya berkembang ke seluruh Eropa. Di antara tokoh-tokohnya adalah Leonardo da Vinci, Michelangelo, Machiavelli, dan Giordano Bruno. Humanisme pada mulanya dipakai sebagai suatu pendirian di kalangan ahli pikir Renaissance yang mencurahkan perhatiannya terhadap pengajaran kesusastraan Yunani dan Romawi serta peri kemanusiaan. Kemudian, humanisme berubah fungsi menjadi gerakan untuk kembali melepaskan ikatan dari gereja dan berusaha menentukan kembali sastra Yunani dan Romawi. Tokohnya adalah Boccaccio, Petrarchus, Lorenzo Valilla, Erasmus, dan Thomas More. Reformasi merupakan revolusi keagamaan di Eropa Barat pada abad ke-16. Revolusi tersebut dimulai dari gerakan terhadap perbaikan keadaan gereja Katolik. Kemudian berkembang menjadi asas-asas Protestanisme. Para tokoh antara lain Jean Calvin dan Martin Luther. Akhirnya, dalam filsafat Renaissance, salah satu unsur pokoknya adalah manusia, suatu pemikiran yang sejajar dengan Renaissance. Pemikiran yang menempatkan manusia pada tempat yang sentral dalam pandangan kehidupan.